Shalom semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kalian berada. Kiranya kalian selalu belajar 3M, memberkati, mengasihi, mengampuni. Saat ini channel saya Firman Tuhan ini kembali lagi dengan membahas tentang tema mengkritik atau dikritik. Ya, saat ini banyak masalah yang kulihat, banyak saat ini banyak pelayanan yang kulalui dengan kritikan-kritikan banyak orang mengenai doa-doa mereka, yang terkadang doa mereka tidak dijawab dan mereka mengkritik seseorang tanpa mereka menilai kalau diri mereka belum tentu benar atau betul. Dan di saat ini saya sudah siap berapa firman-firman Tuhan atau ayat-ayat firman yang kita akan membahas tentang mengkritik, di mana mengkritik itu memang bagi orang Kristen itu memang adalah satu kritikan untuk kita untuk menilai diri kita yang baik atau buruknya yang kita lakukan atau penilaian tentang kesalahan kita. Tapi sebelum itu kita juga harus melihat kehidupan kita ke depan. Apa yang kita buat bagi Tuhan itu sudah benar atau belum? Jangan hanya tahu mengkritik tapi diri sendiri tidak mau dikritik. Memang dikritik itu memang merasa sakit, tapi kalau kamu sikapi dengan benar bisa mendatangkan kebaikan, ya benar. Dari kritikan-kritikan manusia-manusia atau hamba-hamba atau setiap orang-orang yang selalu kritikmu dalam segala hal yang memfitnah, kamu mengambil sisi baiknya saja, jangan mengambil sisi yang membuat engkau sakit. Karena saat ini banyak sekali pelayananku yang kulihat orang cuma tahu mengkritik tanpa memahami situasi orang lain, tanpa bisa membantu orang lain tapi tahu cuma mengkritik. Dan di saat ini saya sudah mengambil beberapa firman Tuhan, yang dimana firman-firman Tuhan itu akan menyadari kita agar apa pentingnya bagi hidup kita untuk saling tolong menolong dan saling memahami satu dengan yang lain. Saat ini yang kita harus lakukan hanya melakukan dengan 3M, memberkati, mengasihi, mengampuni. Begitu juga dengan cara kita untuk saling menghindari dan saling untuk tidak menyerang. Karena dimana ketika kita melakukan hal itu, di situ Tuhan mengajarkan kita satu hal yang baik. Dimana saat ini ada berapa firman Tuhan yang sudah kusiapkan, yang dimana firman-firman ini akan menjadi pedoman bagi hidup kita, yang dimana aku ambil dari Galatia 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, ini firman mengajarkan kita untuk menghindar. Hindari dari segala penyerangan, ya dengan cara kita menghindari dari orang itu. Dia mau mengkritik segala apapun, kita hindari aja. Kita gak perlu membalasnya, kita menghindari dan kita berdoa bagi Tuhan untuk memberkati dia, mengasihi dia, mengampuni dia. Karena apa yang kita lakukan bagi dia, kalau kita saling menyerang, kita tidak akan pernah habis-habisnya untuk saling menjatuhkan satu yang lain dalam dosa. Begitu juga dengan ayat firman Tuhan yang lain yang sudah kuambil, yaitu dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu, yaitu di 1 Petrus 3 ayat 16. Di mana 1 Petrus 3 ayat 16 ini sudah berkata, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, harus saling bisa menopang satu yang lain. Jangan mau hanya merasakan diri kita sudah benar dan mengkritik orang lain tanpa memikirkan diri dia sendiri. Nah, jadi ini untuk juga pengalaman bagi diriku untuk melayani banyak orang. Di mana jika aku berdoa bagi banyak orang, ada orang juga yang tidak mengetahui apa arti sebenarnya dari hidup ini. Kalau mereka mengkritik orang lain, atau mereka tidak menyadari diri mereka. Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, saudara-saudara seiman, belajarlah untuk saling memaafkan, saling mengampuni dan mengasihi dan memberkati. Jangan mau mengkritik orang lain tanpa melihat diri sendiri. Jangan mengkritik orang lain tapi tidak tahu sudah jatuh di dosa. Jadi mulai dari sekarang marilah kita saling memahami satu dengan lain. Begitu juga dengan Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, kalau kita ditegur secara nyata, ya kita mengambil sisi baiknya dan kita membalasnya dengan kasih yang tersembunyi, yang dimana Tuhan Yesus selalu mengajar kita, berikanlah dengan tangan kanan dan tangan kirimu jangan tidak ada yang tahu. Ya betul. Karena setiap orang yang mampu dan mau menerima kritik yang disampaikan yang terus terang. Karena itulah kita harus peka, jeli dan bijaksana. Kita harus menimbang beberapa hal sebelum menyampaikan kritik. Sebab apakah kritik itu berguna untuk orang lain? Apakah kritik itu memang harus disampaikan? Nah, jadi dalam hal ini kita harus memahami itu. Karena banyak orang yang mau dirinya benar tanpa dikritik. Tapi pada dari kritikan itu kita belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi marilah kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, belajarlah menjadi lebih baik ke depan, agar ke depan Tuhan memberkati hidup kita menjadi lebih baik. Dan jangan lupa kita belajar untuk saling memahami satu yang lain dan juga saling belajar 3M, memberkati, mengasihi, mengampuni. Kiranya dari channel saya Firman Tuhan ini kita bisa belajar satu hal,
agar ke depan menjadi lebih baik. Dan jangan berpikir ketika kita melakukan hal yang baik, kita juga akan mendapat respon yang baik bagi dari banyak orang. Belum tentu. Karena respon kita juga terkadang dipakai oleh iblis untuk kita dikritik. Dan kita harus belajar itu. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara seiman, harus belajar itu. Meskipun kita dikritik dengan habis-habisannya, kita belajar soal itu. Jangan mau kita merasakan satu hal yang membuat kita jatuh. Tapi kita belajar untuk melihat apa kritikan mereka itu baik atau tidak. Tapi kalau tidak baik, kita menghindar. Karena tadi sudah dijelaskan di 3 firman itu. Kita menghindar. Kita saling menghindar, yang saling menyerang. Sampaikan dengan lembut, sampaikan dengan terus terang. Karena setiap apa yang kita lakukan belum tentu baik di mata manusia yang lainnya. Belum tentu baik di mata orang lain. Karena setiap yang kita lakukan pasti iblis pakai cara untuk kita jatuh. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak yang selalu dikasih oleh Tuhan Yesus, yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus, yang dimana selalu mendengarkan doa-doa kita harus bersabar untuk menghadapi hal ini. Orang yang mengkritik kita, orang yang hanya bisa mencemoohi kita harus belajar dengan 3M, memberkati, mengasihi, mengampuni. Itulah yang dimana 3 firman Tuhan yang bisa aku jelaskan, dan saat ini juga yang mana aku melihat dengan sendiri bagaimana orang-orang hanya tahu mengkritik tanpa melihat kehidupan orang lain, yang bagaimana mereka sudah melayani dengan tulus tapi dianggap tidak tulus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, hamba Tuhan yang mendengar menjadi satu berkat bagi kehidupan kita, dan kita selalu belajar 3M, memberkati, mengasihi, mengampuni. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.